Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya. Hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 bersama saya, Pendeta Markus Indrianto. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam program Mimbar Gemar ini, dan saya berharap kita semua semakin hidup dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, dan mengalami terobosan di dalam hidup ini, khususnya di tahun 2024 yang kita mulai masuki di bulan yang pertama, hari yang ke-16. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama sebagaimana pembacaan kita hari ini. Saya diberkati di dalam Mazmur pasal 73, ya. Khususnya pembacaan kita ayat 18 sampai yang ke-24. Tetapi ayat 18-24 ini tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya, dari keseluruhan Mazmur pasal 73. Mazmur 73 ini mengisahkan bagaimana pergumulan Asaf. Siapakah Asaf? Asaf adalah keturunan Lewi, anak-anak dari Gerson. Dan mereka secara khusus melayani di bait Allah. Mereka adalah yang bertugas untuk menaikkan puji-pujian, syukur, paduan suara di bait Allah. Pelayanan mereka begitu spesial. Mereka dekat melayani Allah di baitnya yang kudus. Tetapi dikisahkan Bani Asaf yang melayani di bait Allah, yang hidup dekat dengan Tuhan. Pada satu waktu mereka mengalami satu pergumulan. Mereka mengalami satu kebingungan, tanda tanya besar tentang realita kehidupan ini. Tentang apa? Dikisahkan yang menjadi pergumulan, gundah gulana, kebingungan, kecemasan Bani Asaf, yaitu bahwa Bani Asaf melihat orang-orang fasik. Mereka kelihatannya lebih mujur. Orang-orang fasik mereka kelihatan gemuk-gemuk dan tambun. Mereka tidak mengalami kesusahan yang dialami oleh manusia secara umum. Itu dijelaskan di dalam ayat yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Mereka begitu congkak. Mereka juga berpakaiankan kekerasan. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, tuduhan, fitnaan, menyindir, mengata-ngatai dengan jahat, melakukan pemerasan, dan tinggi hati. Artinya kesombongan. Tetapi mereka kok mujur, mereka kok baik-baik, mereka bahkan kok gemuk. Hal ini yang membuat Bani Asaf bingung. Mungkin saya merasa juga kebingungan yang dihadapi oleh Bani Asaf, pergumulan yang dihadapi oleh Bani Asaf juga yang kita alami mungkin hari-hari ini. Kita melihat mungkin orang-orang fasik kok lebih berhasil, lebih mujur, hidupnya lebih enak, tidak mengalami kesulitan, pergumulan, tantangan. Dan itu menjadi satu tanda tanya besar, pergumulan besar yang begitu menyesakkan hati dan kehidupan Bani Asaf. Sampai-sampai di dalam ayat 21 dalam pembacaan kita dikatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya,
Aku dungu dan tidak mengerti. Waduh, sampai satu titik di mana pergumulan Bani Asaf ketika melihat orang-orang fasik kok lebih mujur, lebih enak hidupnya, lebih gemuk, lebih tambun. Oh, mereka stres, mereka depresi, sampai satu tekanan yang begitu berat. Dilukiskan sampai hatinya terasa pahit, buah pinggangnya terasa menusuk-nusuk dan sakit. Dalam kebingungan itu, Bani Asaf tidak lari ke tempat yang lain, tapi Bani Asaf lari kepada Tuhan. Satu hal yang luar biasa dalam kebingungannya, Bani Asaf tetap punya pengharapan. Dalam pergumulannya, Bani Asaf tetap mempunyai keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Dan hal itu dicerminkan bagaimana ungkapan Bani Asaf di dalam ayat yang pertama yang tidak boleh kita lupakan bersama. Pengharapan, keyakinan, iman yang dinyatakan oleh Bani Asaf dalam ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Untuk sementara, untuk sesaat firman Tuhan katakan, orang fasik kelihatannya mujur, orang fasik kelihatannya beruntung, orang fasik kelihatannya tambun-tambun gemuk, tetapi sesungguhnya ketika Bani Asaf dalam pergumulannya, dalam kebingungannya, dalam ketidakmengertiannya, bahkan dalam stres dan depresinya, Bani Asaf datang mendekat kepada Tuhan. Dan kemudian ketika Bani Asaf mendekat kepada Tuhan, dinyatakan ayat 17 mulai, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. 18 dinyatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ternyata ketika dalam pergumulannya, dalam kebingungannya, dalam rasa stres dan depresi yang dialami oleh Bani Asaf datang kepada Tuhan. Bani Asaf lari mendekat kepada Tuhan. Dan ketika Bani Asaf lari mendekat kepada Tuhan, di sanalah dia baru mengalami pencerahan. Dia mengalami penerangan ilahi dan dia melihat bagaimana ternyata orang-orang fasik itu sebenarnya mereka sedang ditempatkan Allah di tempat-tempat yang licin. Sebenarnya mereka sebentar lagi akan jatuh, sehingga mereka akan hancur. Mereka akan sekejap mata dan binasa. Mereka akan lenyap oleh karena kedahsyatan dan keadilan Tuhan. Bani Asaf menyadari dan kemudian mempercayakan hidupnya kepada Tuhan sebagai orang-orang yang benar. Dengan penuh keyakinan Bani Asaf berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sehingga pada akhirnya Bani Asaf melihat pertolongan, pembelaan Allah kepada orang-orang yang benar, kepada orang-orang yang tulus hatinya, kepada orang-orang yang bersih hatinya. Artinya apa? Kita tidak perlu cemburu, kita tidak perlu iri, kita tidak perlu merasa sakit hati dengan keberadaan orang-orang fasik yang kelihatannya mereka lebih mujur, kelihatannya mereka lebih gemuk-gemuk, baik-baik, tetapi sesungguhnya dalam ayat-ayat lain Alkitab menjelaskan begitu banyak bahwa mereka sedang menuju kebinasaan, mereka sedang menuju kehancuran. Tapi orang-orang benar akan senantiasa
Ayat 24 dikatakan, dengan nasihat-Mu ya Tuhan, Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Haleluya. Jadi Ibu Saudara kekasih, oleh sebab itu pastikan hidupmu, dirimu, posisimu sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang tulus hatinya, sebagai orang-orang yang bersih hatinya. Tidak perlu kita iri, tidak perlu kita cemburu dengan orang-orang fasik, dengan para pembual-pembual, dengan para orang-orang yang congkak, yang sombong, yang hidup dalam kekerasan, kegeraman, dalam kemarahan, dalam fitnah, dalam menyindir, dalam pemerasan. Biarkan, karena ada waktunya dan saatnya kedahsyatan dan keadilan Tuhan akan terjadi, dinyatakan, dan pembelaannya, kasih karunia-Nya tetap akan nyata bagi orang-orang yang benar, bagi orang-orang yang tulus hatinya, bagi orang-orang yang bersih hatinya, bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Pada akhirnya akan diangkat dalam kemuliaan. Haleluya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita dan semakin menguatkan kita sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang tulus hati, sebagai orang-orang yang bersih hatinya. Tetap semangat mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, sekalipun mungkin untuk saat ini kita dalam tanda kutip menderita, kita dalam tanda kutip mungkin tidak mujur seperti orang-orang fasik, kita tidak gemuk-gemuk seperti orang fasik, ya kan? Tetapi percayalah, pada akhirnya Tuhan akan mengangkat dan memuliakan kita. Bersandar, percaya, berharap waktu Tuhan yang terbaik yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran pagi hari ini yang mengingatkan kembali tentang realita kehidupan, fakta kehidupan di dunia ini. Memang orang fasik kelihatannya untuk sementara saat ini kelihatan lebih mujur, lebih diberkati, gemuk-gemuk, baik-baik dalam segala kecongkakan mereka, dalam segala kesombongan mereka, dalam segala dosa mereka kelihatannya tetap aman-aman, tetapi sesungguhnya kebenaran firman Tuhan berkata, mereka sedang Engkau taruh di jalan yang licin, mereka sebentar lagi akan jatuh hancur, mereka sebentar lagi akan hilang dan lenyap binasa. Tetapi berbahagialah orang-orang yang benar, orang-orang yang bersih, orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Pada akhirnya kami semua akan dipermuliakan Tuhan, diangkat dalam kemuliaan, diangkat di dalam kelimpahan, keberkatan, kesuksesan, keberhasilan, karena Tuhan Yesus adalah pembela dan penolong kami. Berkati, teguhkan kami semua pagi hari ini dalam setiap aktivitas kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Salam bergemar. Tetap semangat, tetap tekun, tetap setia.
mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.